Pertama saya pilih untuk menanam tembakau karena di sini saya lihat prospek tembakau ke belakang sangat cerah. Dan di sini juga sangat banyaklah istilah lahan-lahan yang nganggur. Itu terutama. Kedua, karena saya dari awal dulu dari tahun 85 sini. Memang saya sangat inginlah untuk mengembangkan tembakau di sini. Kalau masalah pendapatan itu kita tidak bisa menentukan. Terutama seperti ini toh, cuaca terlalu banyak panas, hujan tidak ada. Dan kedua, untuk pembibitan itu sangat sulit. Pas saya katakan satu, karena terbentur airnya, hujan tidak ada. Jadi di sini itu cuacanya sangat tidak menentu lah. 1 hektar itu bisa 30 juta modalnya. Terus kalau ini kan mako lokal. Kalau di sana di Lombok itu kita mako PT. Kalau mako lokal ini lebih besar lagi karena pengerajangan itu bisa sampai per hektar itu 50-60 juta. Kalau di Sulawesi Tenggara potensi tidak mendapatkan keuntungan dari budidaya ini? Insya Allah, cuman di sini itu terlalu tinggi biayanya. Mana bisa katakan tinggi karena harian mereka itu terlalu tinggi. Kalau di Lombok itu harian cuma 30-40, sini 80 bisa sampai 100. Kalau wilayahnya layak tidak untuk ditanami tembakau? Insya Allah kalau di sini saya sudah tes tahun kemarin, saya kembangkan kalau tidak salah lebih dari 2 hektar, cuma terbentur modal karena kawan-kawan di sini istilahnya mau dia dimodalkan lebih dahulu. Jadi seperti saya kan kekuatan tidak ada ya seadanya. Kalau pemerintah mengalokasikan lewat dana desa bagaimana menurut? Itu sangat baik, sangat bagus. Jadi masyarakat di sini kan bisa istilah bekerja dan bisa menanam tembakau. Terutama tembakau ini tidak diganggu sama hama apapun kecuali ulat. Kalau tikus, ketek seperti godek, babi tidak, sapi tidak, hanya ulat saja. Sudah pernah dapat keuntungan berapa pada sinyal menanam tembakau? Kalau untung itu tidak, kita kan belum ada kepastian karena mereka yang sadap mitra itu istilahnya tidak ada yang benar. Ambil uang, nanam tembakau, dia pergi harian, jadi makunya tidak jadi. Kalau pasaran di sini menjanjikan tidak? Insya Allah. Daerah mana saja yang biasanya? Pokok seluruh Sulawesi Tenggara itu makan tembakau. Sekitar 2 bulanan ini. Sudah pernah panen, Pak? Tahun bawahnya ya di sana. Kira-kira ini kalau luas seperti ini jadinya berapa kuintal? Kalau 50 hari ya setengah hektar itu minimal 6 ton lah. 6 ton. Berapa duit itu? Dikalikan aja 150.000. Berarti ada bisa 9 juta. Ya. Setelah kita melakukan kunjungan ke perkebunan tembakau warga masyarakat desa Anahininu, kami dari pendamping desa berpikir bahwa penting dari pemerintah desa
bisa membantu dari petani, dalam hal ini bantuan dana. Sekiranya dari dana desa juga bisa diberikan kepada petani tembakau. Karena kalau kita melihat di desa Anahinun ini masih banyak lahan-lahan yang masih kosong yang bisa dimanfaatkan petani untuk budidaya tembakau. Saya dari Ketua BPD. Waktu sekarang ini hubungan antara BPD dengan kepala desa, pemerintah desa masih keadaan baik. Dan kita di sini mau diadakan program penanam tembakau. Memang masyarakat sudah mendukung, dan di sini lahannya juga dia mendukung untuk ditanam tembakau demi untuk mendongkrak penghasilan masyarakat. Dan lagi kita dari pemerintah mohon ada bantuannya untuk modal penanaman tembakau. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Yang dibutuhkan sama masyarakat itu cuma itu saja modalnya. Kalau tanahnya memang sudah mendukung, sudah ada lahannya. Dari segi peluang bisnis untuk dari mitra kami ke petani, dalam hal ini BUMDes, untuk proyek penanaman tembakau di Desa Anahinun ini, mungkin untuk nilai pemasaran keluar mungkin kami bisa fasilitasi untuk itu. Dan modalnya untuk ke kelompok petani itu nanti bisa penyertaannya nanti dari pemerintah desa, nanti kami ke kelompok tani itu untuk memberikannya untuk modal itu, untuk modal dari penanaman tembakau itu, sebagai mitra dari pemerintah ke BUMDes dalam dari badan usaha milik desa. Kalau dari pandangan BUMDes sendiri melihat pasaran tembakau di Konawe meningkat tidak, Pak? Ya, meningkat, Pak. Untuk pasaran tembakau yang diproduksi oleh petani itu. Kalau selama ini hasil panen diproduksi dibawa kemana, Pak? Di pasar-pasar lokal saja, Pak. Contohnya mungkin sampai dari ke Unaha, sampai ke Lambuya, bahkan ada sampai di kota Kendari. Itu tersendiri. Karena dari segi peminat tembakau itu bukan hanya dari kalangan petani, dari masyarakat umum pun suka itu dengan tembakau itu. Yang dari kemasan dan para petani. Jadi Desa Anahinun terbentuk dari tahun 1981, di mana pada saat itu adalah TRAN yang diprogramkan oleh pemerintah Pak Soeharto. Secara singkat, Desa Anahinun merupakan desa tertua di antara desa Amendeti dengan luas wilayah kurang lebih 5.433,96 hektar dengan jumlah jiwa 931 jiwa, dengan jumlah kakak 256 kakak. Dan dari beberapa suku yang ada di Desa Anahinun adalah Muslim dan Hindu. Jadi untuk Muslim di sini mayoritas, kisaran 63% dan 35% adalah non-Muslim. Mata pencaharian masyarakat Desa Anahinun 40% berusaha, 40% bertani, dan 20% buruh. Dana desa di sini yang kita kembangkan melalui 3 unit SPP, simpan pinjam dalam bentuk saprodi, dan usaha bergerak dalam bentuk jasa. Jadi SPP ini diberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dengan
bunga 2% sesuai yang dibuat dalam ADRT, anggaran dasar rumah tangga. Untuk 2019 kalau bisa dibantu dengan pendamping desa dan juga tenaga ahli, kami akan merencanakan memprioritaskan untuk pengembangan ternak sapi. Karena kami lihat di sini sangat potensi sekali. Di samping itu juga nilai daripada jual beli ketika berkembang itu dapat mendongkrak nilai ekonomi masyarakat. Kalau untuk rencana pengembangan ini pertanian tembakau itu bagaimana Pak? Iya, sebenarnya kalau tembakau juga sangat tepat. Alasannya yang pertama, tembakau itu bisa dikatakan jauh daripada serangan hama seperti hama ulat, tikus bila dibandingkan dengan tanaman padi. Jadi di sini harapan petani tanaman tembakau ini sangat-sangat diperlukan. Untuk itu kami minta kepada pemerintah, kami selaku pemerintah desa, bagaimana pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat untuk bisa memberikan bantuan minimal untuk untuk modal dasar, karena itu tembakau ini harus memiliki modal, bukan dikatakan lagi sedikit ya, minimal kalau 1 hektar itu harus benar main 5 jutaan. Kalau menggunakan dana desa bisa tidak Pak? Kalau menggunakan pola dana desa tergantung daripada aturan. Kalau misalnya dia masuk dalam bidang pemberdayaan, saya rasa bisa saja seperti itu. Tergantung daripada hasil musdus dan musdes yang terperoleh masyarakat. Kalau dari sisi Pak Desa sendiri layak tidak untuk pengembangan di wilayahnya Bapak? Untuk Ya, kalau artinya dilihat daripada kebutuhan petani, tembakau ini sangat layak sekali, sangat layak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Inovasi Desa Kecamatan Amonggedo siap menyukseskan Bursa Inovasi Desa Kabupaten Konawe tahun 2018. TPD Kecamatan Amonggedo siap!